Teman-teman, perikop yang baru kita baca tadi sebenarnya sedang menggambarkan tentang kegelapan hati seorang manusia. Orang Farisi yang seharusnya adalah orang-orang yang sudah tahu Taurat dan seharusnya menjadi contoh bagaimana menjalankan hidup suci dan kudus, justru memiliki sikap hati yang begitu jahat. Setidaknya dari perikop ini kita bisa melihat bagaimana orang Farisi di hari Sabat justru memikirkan hal yang jahat, yaitu untuk membunuh Yesus. Yesus sebagai yang berdaulat atas hari Sabat yang kita nikmati ketika kita beristirahat di hari Sabat tidak dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang Farisi itu. Bahkan karena kegelapan hatinya, orang Farisi juga tidak peduli dengan orang yang mati sebelah tangannya. Di saat yang sama, mereka justru memikirkan cara untuk membunuh Yesus yang adalah penguasa hari Sabat itu. Segelap itulah hati mereka sampai di hari Sabat, hari di mana setiap orang bisa menikmati Tuhan, justru digunakan untuk memikirkan hal-hal lain di luar Tuhan. Teman-teman, bukankah kita sebelum ditebus oleh Yesus juga memiliki kondisi hati yang sama dengan orang Farisi? Hati kita gelap, sebegitu gelapnya sampai tidak ada satu hal pun dalam hidup kita yang cukup baik di mata Tuhan. Sebegitu gelapnya sampai yang kita cari di dunia ini hanyalah pengakuan diri, penerimaan dari orang lain, dan bukan lagi mencari apa yang Tuhan mau dan Tuhan suka. Jangan sampai kita berpikir bahwa karena kita sudah ke gereja setiap minggu, saya sudah memberikan persembahan ke gereja. Bahkan di waktu COVID ini pun, segala hal-hal yang kita lakukan itu sudah cukup membuat kita menjadi orang yang baik di mata Tuhan. Tuhan melihat lebih dari itu, teman-teman. Tuhan melihat hati kita. Dia tahu hati kita. Sadar atau tidak, sebenarnya kegelapan hati itu sangat melelahkan, teman-teman. Mengapa demikian? Karena kita akan terus-menerus berusaha menutupi bahwa hati kita ini gelap. Kita akan terus terganggu dengan situasi, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan kondisi kita ataupun orang lain. Sadar atau tidak, kita mulai membandingkan diri kita. Kita mulai menyalahkan keadaan. Bahkan seringkali kita menyalahkan Tuhan. Tidak ada jalan keluar yang lain, teman-teman, dari kegelapan hati kita. Kita tidak bisa menutupinya atau berusaha sendiri. Oleh karena itu, kita kemudian melihat respons Yesus terhadap kegelapan hati orang Farisi itu. Dia berduka. Duka yang dalam karena orang-orang Farisi itu sudah dibutakan oleh keinginan mereka untuk membunuh Yesus. Duka karena perasaan belas kasih orang Farisi yang mati pada sesamanya, yang pada saat itu memerlukan pertolongan. Duka karena Yesus bukan menjadi yang utama untuk dinikmati dalam hari Sabat. Dan Tuhan pun berduka, teman-teman, melihat kondisi hati kita yang gelap. Namun, karena kasih Allah yang begitu besar kepada setiap kita, Allah tidak tinggal diam. Allah mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Yesus datang untuk menyelesaikan permasalahan kegelapan hati kita. Karena Kristus sudah menebus kita, hati kita yang gelap itu saat ini mulai melihat kepada terang. Kita melihat betapa ajaibnya Tuhan karena rencana penebusan Yesus di kayu salib untuk menyelesaikan permasalahan kegelapan hati kita diwujudkan justru melalui kedegilan hati, kegelapan hati orang-orang Farisi ini. Betapa luar biasa Allah kita karena segala yang dijadikannya sungguh sangat ajaib. Allah datang ke dunia ini untuk memberikan Sabat dari beban kegelapan hati kita, teman-teman. Allah datang untuk menjadi jalan keluar bagi kondisi hati kita yang gelap. Karena penebusan Kristus, hati kita tidak lagi terkungkung karena kegelapan tersebut. Teman-teman, bagaimana kita akan meresponi karya Kristus yang sudah menyelesaikan permasalahan hati kita yang gelap ini? Maukah kita bertobat sungguh-sungguh dari segala keterikatan kita terhadap dosa? Maukah kita mulai melihat kepada Tuhan dan bukan hanya fokus kepada diri kita sendiri? Maukah kita mendekat kepada pembebas kegelapan hati kita?
thank you